Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pernah gak sih kita mengucapkan perkataan ini? Saya sudah hebat kayak gini dari dulu. Udah takdirnya kayak gini, jadi saya gak sehebat orang lain. Atau mungkin kita berkata, saya gak bisa berubah, emang udah begini orangnya. Atau kita mungkin berpikir, dia aja yang melayani, dia kan lebih hebat dari saya. Atau mungkin kita jadi orang Kristen yang gak suka dikritik dan diberikan saran, karena kita berpikir bahwa itu adalah bentuk ketidaksetujuan dengan apa yang kita pikirkan atau kita lakukan. Ketidaksetujuan di masa kini seringkali dipahami sebagai bentuk ketidaksukaan atau ketidaktundukan. Sehingga ketika ada yang memberikan kritik dan saran, kita yang terjebak pola pikir ini menjadi mudah tersinggung, marah, bahkan bersikap anti kritik. Kalau pola pikiran perilaku di atas ada di diri kita, itu berarti kita sedang terjebak pada pola yang disebut Carol S. Dweck sebagai fixed mindset. Nah, fixed mindset Bapak Ibu adalah keyakinan bahwa kemampuan dasar seseorang seperti kecerdasan, bakat, kapasitas belajar bersifat tetap dan tidak dapat banyak diubah. Orang dengan mindset ini akan seringkali merasa sudah cukup dengan pencapaian atau kesibukan yang mereka kerjakan, sehingga usaha untuk memupuk pertumbuhan menjadi berkurang. Nah, kalau kita sedang berada dalam kondisi ini, mari renungkan panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus dari Rasul Paulus. Paulus mengingatkan kita akan panggilan ini dalam Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menggunakan kata berubahlah dari kata metamorfo sebenarnya dalam bahasa Yunani, yang seringkali digambarkan pada masa kini dalam bentuk perubahan larva atau ulat menjadi seekor kupu-kupu yang cantik sekali. Lalu kemudian kata pembaharuan budi atau renewing dalam bahasa Inggris. Frasa ini sebenarnya dipakai Rasul Paulus untuk menegaskan kepada kita bahwa ternyata untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita perlu belajar untuk tidak serupa dengan dunia ini. Maka kita juga perlu melakukan pembaharuan akal budi atau pertobatan secara terus-menerus. Mengapa ini perlu kita lakukan? Karena kita masih hidup di dunia yang setiap hari berusaha mengubah cara kita berpikir agar kita kembali menjadi serupa dengan dunia, bukan seperti Kristus itu sendiri. John Calvin juga mengingatkan kita bahwa ternyata pertobatan bukan hanya sekali, tetapi sebuah proses seumur hidup. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan kembali pertumbuhan iman kita dalam Kristus. Apakah kita sudah menjadi semakin serupa dengan Kristus? Atau kita masih menjadi sama seperti dunia ini? Apakah kita sedang dan terus mengarah pada pertumbuhan? Atau kita sedang stagnan? Atau mungkin mengalami busung lapar secara rohani? Coba renungkan waktu-waktu kita dengan Allah. Apakah kita menikmati relasi dengannya dalam kesendirian kita? Atau kita hanya melakukannya sebagai ritual agama dan kita melakukannya hanya ketika kita ke gereja? Atau adakah bagian diri kita yang rasanya sedang mengalami fixed mindset ini, namun kita nggak sadari? Mari akuilah itu di hadapan Tuhan, serahkanlah itu kepada Tuhan. Minta dan izinkan Tuhan mengubah apa yang perlu diubahkannya. Max Lucado pernah berkata, Tuhan mengasihi kita padanya, tetapi Dia tidak akan membiarkan kita menjadi seadanya. Dia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang yang percaya dan terus haus akan firman Tuhan. Haus untuk terus belajar dan mengajar. Haus untuk terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Haus menjadi serupa dengan Kristus supaya hidup kita tidak terjebak pada mentalitas fixed mindset ini. Amin, kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan iman kita dan iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh terjebak dengan apa yang kami rasa sudah cukup dalam diri kami, Tuhan. Sebab menjadi serupa dengan Kristus itu gak pernah ada cukupnya dalam hidup kami. Ini adalah proses sepanjang hidup kami agar kami terus bertobat dan bertumbuh berserah kepadamu setiap hari dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus menyertai perjalanan iman kita semua.